ini, di masa pandemi ini, kami selalu menanamkan bagaimana santri itu produktif. Ya, jadi santri itu tidak hanya berjibaku di dalam kelas, kemudian di ruangan, tapi ilmu itu bisa diserap dari lapangan, termasuk daripada pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat donatur, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dari Baitul Mal Hidayatullah sedang berada di lokasi lumbung pangan santri yang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Pebayuran Kabupaten Bekasi. Dilakukan panen untuk kali kedua di tempat ini. Alhamdulillah di masa pandemi seperti ini para santri kian produktif mengembangkan dan membudidayakan padi di tempat ini. Selain mereka menghafal, para santri juga diajarkan bagaimana skill entrepreneur melakukan budidaya padi di tempat ini. Dan alhamdulillah hasil yang didapatkan bisa kita lihat sebentar lagi yang kita kerjasama dengan para mitra petani yang ada di sekitar pesantren ini. Sahabat donatur, alhamdulillah ini terwujud tentu berkat dukungan dan juga doa dari sahabat donatur semua, sehingga apa yang kita harapkan yaitu kemandirian pangan dari setiap pesantren yang menjadi binaan Baitul Mal Hidayatullah di tempat ini bisa kian produktif dan mengembangkan pertanian sesuai dengan kearifan lokal yang berada di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal lahirnya banyak santri-santripreneur yang kelak akan mengabdi dan bertugas kepada masyarakat, sehingga selain juga mentransformasi ilmu agama, mereka juga dapat mentransformasi ilmu pertanian. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana kemudian aktivitas panen ya pada hari ini. Di sini dibudidayakan dua jenis tanaman, yaitu padi organik dan padi non organik. Karena bagian daripada pembelajaran, nanti kita bisa lihat bagaimana kemudian hasil dari budidaya padi organik dan budidaya padi non organik. Ya, mari kita lihat bersama-sama sahabat donatur proses panen pada pagi hari ini di lokasi Pondok Pesantren Tahfiz Quran Pebayuran Hidayatullah Kabupaten Bekasi. Baik sahabat donatur, di samping saya ini sudah hadir. Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan tokoh ya masyarakat sekaligus juga petani di tempat ini yang hari ini juga bersama-sama dengan kami ya melakukan proses panen padi di tempat ini. Ya Pak Kusairi ternyata ketua RT di tempat ini. Iya. Pak, kalau boleh tahu warga ada berapa kakak Pak di tempat ini? Kalau kakak sekitar 242. Masya Allah, banyak juga ya. Ada 242 kakak di kebetulan bertetanggaan dengan pesantren Pak ya. Iya. Warga yang terlibat untuk proses budidaya padi yang pesantren kembangkan ini ada berapa orang Pak? Ya sekitaran kurang lebih 20 lah. 20 orang Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, yang Bapak rasakan selaku tokoh masyarakat, apa ini Pak? Warga bisa mendapatkan lapangan pekerjaan melalui sawah ya yang dikembangkan oleh pesantren ini. Oh ya, alhamdulillah ya. Kalau menurut saya bagus ya. Karena di sini masyarakat sini juga bisa ada hasilnya gitu dengan adanya pertanian dari kelompok pesantren ini. Ya alhamdulillah warga saya juga sekarang udah sedang memanen. Ya mungkin dia ntar ada hasilnya juga dari hasil ini, iya. Yang didapatkan oleh masyarakat ini Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kan lahan kemudian dikembangkan, dibudidayakan oleh para ustadz dan para santrinya. Bapak melihatnya gimana Pak pendapatnya? Seneng nggak Pak? Oh senang sekali. Seneng ya? Senang sekali dengan adanya pertanian ini. Ya mungkin anak pondok juga nggak selalu di tempat ibadahnya aja, dia juga berusaha untuk makan sehari-hari. Iya. Baik, ya. Jadi yang disampaikan Pak RT tadi selaku tokoh masyarakat dan juga selaku pelaku langsung pertanian di tempat ini merasa bersyukur ya
hadirnya program lumbung pangan santri ini. Jadi beliau tadi nyampaikan santri itu tidak hanya beraktivitas di dalam masjid, mengaji, ya, menghafal dan segala macam, namun di sisi lain mereka juga dibekali dengan ilmu pertanian, ya. Karena negara kita negara agraris, ya, lumbung pangan santri ini menjadi salah satu kontribusi nyata, ya, untuk kemajuan pertanian di negara kita ini, ya. Terima kasih Pak RT. Ya, sama-sama. Ya. Sahabat donatur, mari kita lihat keseruan adik-adik para santri yang hari ini mereka sedang berkegiatan di masa panen sawah yang mereka budidayakan. Jadi padi-padi ini dikelola oleh para santri, ya, kemudian dikembangkan, ya, sebagai unit lumbung pangan santri di tempat ini. Mari kita lihat keseruan para santri, ya, yang berada di tengah sawah. Mereka beraktivitas untuk mengumpulkan padi, ya, yang sudah dipanen dan bersiap untuk digiling pada pagi hari ini. Yuk, mari kita lihat keseruan para santri. Mereka sedang beraktivitas merapikan, ya, padi. Masya Allah, luar biasa. Ini padi yang sebentar lagi akan diproses untuk perontokan, ya. Dengan siapa ini? Iqbal sama? Sama Algan, Masya Allah, ya. Jadi Iqbal sama Algan ini santri di Pondok Pesantren Tahfiz di Pabuyaran Bekasi ini. Iya. Ya. Kalau Iqbal di sini sudah berapa tahun, Iqbal? 3. Sudah 3 tahun? Iya. Oh, asli dari mana? Dari Padang. Oh, dari Padang, Masya Allah. Nah, sudah berapa juz? 7. Iqbal, Masya Allah. Jadi Iqbal ini sudah 7 juz dan hari ini membantu, ya, untuk perapian yang sebentar lagi padi ini akan siap digiling. Ya, Algan dari mana aslinya? Dari Madiun. Dari Madiun, wah, dari Sumatera Barat dan dari Madiun. Ya, Madiun Jawa Timur. Iya. Ya, Algan udah berapa juz sekarang? Alhamdulillah 9. Oh, Masya Allah, jadi 7 dan 9, ya, 9 juz. Sudah berapa tahun juga di sini? Baru 2. Baru 2 tahun, ya, Masya Allah, luar biasa. Gimana perasaannya ada aktivitas bercocok tanam di tempat ini? Ya jadi nggak jadi nggak bosen gitu kalau misalkan ada apa gitu kan. Aha. Ada yang dikerjain gitu, nggak diem terus gitu. Oh, nggak diem terus, ya. Nah, sebelumnya pernah nggak lihat pondok pesantren yang juga punya kegiatan bercocok tanam atau bertani? Belum, ya? Baru di tempat ini ada, ya? Iya. Nah, gimana perasaannya? Ini kan programnya baru kurang lebih 1 tahun, ya? Iya. Ada program lumbung pangan santri. Nah, seneng nggak punya sawah sendiri? Ya alhamdulillah sih kan, jadi bisa diproses sendiri. Bisa diproses dan tahu prosesnya, ya? Iya, tadinya kan belum tahu. Dan bagaimana ketika santri bisa menghargai setiap butir beras yang dimakan? Iya. Ya, luar biasa, banyak pengorbanan, ya, dari para petani dan santri yang merawat. Nah, Iqbal sendiri gimana? Seneng nggak? Seneng bisa merasakan apa yang ditanam dan apa yang dimakan. Apa yang dimakan, ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat donatur, keberkahan, ya, yang bisa dirasakan dan juga kebahagiaan para santri bisa secara langsung, ya, mempraktekkan ilmu pertanian di tempat ini. Jadi selain padi yang mereka budidayakan, ya, yang mereka juga panen sendiri dan mereka makan untuk kebutuhan konsumsi. Bagaimana kemudian kita lihat dari aspek keberkahannya, ya, dan sehingga santri bisa semakin menghargai, ya, bagaimana kemudian Allah berikan karunia yang besar, ya, rizki yang berlimpah, ya, dari tanah yang subur di negara kita ini. Luar biasa, ya, negara kita merupakan negara agraris dan tentu dari program lumbung pangan santri ini akan banyak lahir, ya, anak-anak muda dari kalangan santri yang kemudian nanti mereka akan mengembangkan ilmu pertanian kelak di tempat mereka berasal, ya. Sahabat donatur, itulah keseruan aktivitas kita pada pagi hari ini bersama para santri. Ada Iqbal dari Padang dan ada Alga dari Madiun. Mudah-mudahan kelak mereka menjadi petani-petani yang sukses, ya, melalui program lumbung pangan santri ini.
Baik, sahabat donatur, di samping saya ini telah hadir salah satu asatid ya, Ustadz di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Hidayatullah Pabayaran Bekasi ya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan beliau ya. Beliau ini selain juga mengajar kesehariannya di pesantren, beliau juga langsung sebagai koordinator ya untuk program Lumbung Pangan Santri ya. Kita bisa langsung bertanya dan berbincang-bincang dengan Ustadz Furqon ya. Beliau yang langsung ya mengawal para santrinya bagaimana kemudian membudidayakan padi di tempat ini dan hari ini bisa dipanen ya. Kita langsung tanya-tanya kepada sumbernya langsung ya, sehingga kita dapat informasi yang lebih jelas dari beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gimana Ustaz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah ya. Hari ini kan sudah panen untuk kali kedua Ustaz ya? Betul. Nah, panen kali kedua. Nah, saya lihat ini informasinya kemarin ada 2 jenis padi yang dibudidayakan ya. Ya. Ada padi organik dan padi non organik. Dan kita lihat padi yang organik ini sudah lebih duluan dipanen Ustaz ya. Yeah. Nah, di sekeliling kita ini, di belakang kita masih ada panen padi yang non organik ya, yang akan dipanen pada tahapan berikutnya. Nah, bagaimana Ustaz keberhasilan sehingga kemudian pesantren di musim pandemi ini justru kian produktif ya. Biasanya kalau di lockdown ini kan santri justru kekurangan aktivitas. Betul. Begitu. Tapi di masa pandemi santri di tempat ini justru kian produktif. Bisa panen untuk kali kedua. Ya, Masya Allah, panen kedua. Jadi ya. masa pandemi ini sudah 2 kali panen kita. Sudah 2 kali ya. Panen. Wah, luar biasa. Iya, ya. Apa Ustaz kemudian kiat yang ditanamkan kepada santri sehingga santri bisa ikut terlibat aktif dalam budidaya padi? Jadi yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Baitul Mal Hidayatullah dan para donatur umumnya. Artinya program Lumbung Pangan Santri ini tidak akan berhasil tanpa ada kerjasama yang solid antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Kami dari pihak pesantren sebagai pelaksana di lapangan, kemudian pula teman-teman Baitul Mal Hidayatullah support dari sisi yang lainnya, kemudian para donatur yang lainnya pula mensupport dari sisi yang lainnya, sehingga program ini yang kedua kalinya kita berhasil alhamdulillah. Dan di periode kedua ini 2 varietas padi yang kita tanam, yang pertama organik dan yang kedua non organik. Dan yang organik kita panen duluan karena sekali lagi organik ini sangat spesial sehingga membutuhkan penanganan yang spesial tentunya karena berbeda dengan yang non organik. Nah, kemudian untuk di periode 2 kali ini di masa pandemi ini kami selalu menanamkan bagaimana santri itu produktif. Ya, jadi santri itu tidak hanya berjibaku di dalam kelas, kemudian di ruangan, tapi ilmu itu bisa diserap dari lapangan, termasuk daripada pertanian seperti ini. Sehingga kami selalu menanamkan kepada mereka, jadilah santri yang memberi manfaat buat umat. Tidak hanya sekedar guru ngaji, tapi bagaimana bisa menjadi guru ekonomi. Gitu kan. Jadi ketika mereka nanti ditugaskan, ketika mereka nanti diberdayakan di masyarakat, mereka punya ilmu, baik ilmu agama, kemudian ilmu ekonomi dalam hal ini bidang pertanian. Sehingga tingkat kemandirian mereka akan lebih tertata ketimbang ketika kita tidak berikan mereka arahan dan skill untuk terjun ke lapangan seperti ini, maka cenderung mereka akan bingung ketika sudah selesai pendidikan. Kalau sudah selesai ngapal mau ngapain, ini bingung mereka gitu kan. Jadi seperti itu. Baik ya, menarik ya sahabat donatur. Tadi ada satu quote dari beliau bahwasanya santri itu tidak hanya kemudian menjadi guru ngaji kelak ya ketika mereka sudah mengabdi ke masyarakat, tapi mereka juga menjadi guru ekonomi ya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, Ustadz Furqon, kalau saya lihat ini kan tidak hanya santri ya, tapi kemudian ada masyarakat yang terlibat ya, yang dilibatkan dalam proses ini. Seperti mungkin ketika musim tanam, kemudian ketika panen ya. Kalau keseharian perawatan kan sudah langsung ya, langsung dikembangkan oleh santri. Nah, kalau keterlibatan warga di tempat ini sistemnya itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi sekali lagi kita
lembaga pendidikan ini bukan hanya hadir untuk katakanlah satu varian atau satu kelompok tertentu. Sehingga kalau kita kemudian hadir di sebuah lingkungan, maka tentunya di situ ada masyarakat. Betul. Gitu kan? Artinya pesantren itu sudah selayaknya memberi manfaat tidak hanya kepada santri yang datang ke pondok, tapi terkhusus itu untuk masyarakat di sekitarnya. Karena itu jauh lebih penting, karena hadirnya kita bagaimana ada nur, ada kebaikan yang tersebar di masyarakat, sehingga mereka tahu dan mereka merasakan kebermanfaatan adanya pesantren di masyarakat itu. Nah, dalam hal ini keterlibatan masyarakat kita itu sangat luar biasa. Termasuk dari mulai penanaman mereka sudah terlibat, kemudian mulai padi usia 1 bulan, kemudian mereka mencabut rumput-rumput liar itu sudah mereka lakukan, gitu kan? Sehingga istilahnya seperti merawat anak sendiri, ya memang itulah yang mereka lakukan. Karena cenderung masyarakat dari golongan sekitar pesantren yang ekonominya rata-rata di bawah, inilah mereka yang memiliki semangat etos kerja yang tinggi. Sehingga itu menjadi nilai tersendiri buat kami pesantren untuk mengikut sertakan mereka dalam proyek ini. Agar apa? Agar ada simbiosis mutualismenya ini terjalin benar-benar. Gitu kan. Mereka merasakan manfaat dari adanya pesantren, ya. Kita juga benar-benar merasakan bahwasanya kita ini kehadirannya ini benar-benar diakui masyarakat. Ya, mereka merasakan benar-benar ada kehadiran pesantren di masyarakat karena mereka melihat manfaat dan merasakan manfaat secara langsung, gitu kan. Kemudian yang kita lihat saksikan di belakang ini panen, kita pula melibatkan mereka, gitu kan. Sehingga nanti hasilnya nanti dari panen itu kita akan bagi mereka sekian bagian daripada hasil yang mereka rawat dari tanaman itu. Oh, baik. Artinya kalau kemudian hasil dari padi yang dibudidayakan ini hasilnya banyak, maka mereka juga mendapatkan bagian yang banyak pula. Iya, seperti itu. Sehingga dengan konsekuensi seperti itu, maka etos kerja mereka semakin terdorong. Semangat mereka bekerja semakin terdorong dan merasa memiliki, gitu kan. Itu yang sangat-sangat mereka rasakan. Kenapa? Ketika nanti panennya bagus, mereka juga akan merasakan manfaat yang banyak, hasil yang bagus, gitu kan. Ketika melihat padi yang kok katakan lusuh, padi yang kurang bergairah, maka otomatis mereka juga perasaannya akan tersentuh, kok padinya seperti ini, gitu kan. Otomatis hasilnya juga kurang bagus, gitu kan. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali dengan hasil padi yang kita tanam, pula mereka merawat, sehingga mereka merawat dengan sungguh-sungguh dan benar-benar dengan ketekunan, dan itulah yang kami rasakan dan kami lihat. Baik, ya, sahabat donatur, jadi keberhasilan lumbung pangan santri di tempat ini, ya, dari panen yang kedua ini, jadi selain juga kolaborasi yang dilakukan oleh pesantren dan juga dengan masyarakat, tapi juga dibutuhkan etos kerja, ya, yang tinggi, kemudian sama-sama bagaimana hasil yang diharapkan nanti bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan satu kata kunci, petani itu harus tinggi, ya, tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga doanya harus kuat, ya, harus kencang. Kenapa? Karena sekali lagi semuanya secara metode sudah diupayakan, tetapi hasilnya tentu Allah yang menentukan, ya. Karena bisa jadi kita lihat di daerah lain, ya, ada yang kemudian sudah tiba panen ternyata ada hama burung, ya. Kemudian sebelum panen ada hama wereng dan segala macam. Alhamdulillah di tempat ini kita bisa menyaksikan sendiri keberhasilan panen di tempat ini, ya, tidak luput dari kemudian kolaborasi yang apik, ya, antara pesantren dengan masyarakat dan juga doa-doa, ya, yang senantiasa diikhtiarkan dilakukan oleh para santri di tempat ini, sehingga hasilnya pun insya Allah berlimpah, gitu. Demikian sahabat donatur perbincangan saya dengan Ustadz Furqon di lokasi lahan pertanian lumbung pangan santri ini. Terima kasih. Baik sahabat donatur, hari ini kita sedang melakukan proses penimbangan. Jadi hasil dari perontokan padi yang dilakukan di sawah tadi
langsung ditempatkan di lapangan di halaman pondok pesantren dan langsung dilakukan penimbangan agar kita tahu persis berapa kira-kira potensi hasil panen yang dihasilkan dari sawah yang dibudidayakan oleh santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Mudah-mudahan dengan pola yang dikembangkan selama ini, dari gambaran awal hasil pertanian yang dibudidayakan oleh para santri di Pondok Pesantren Tahfiz Hidayatullah Bekasi ini. Sahabat donatur, hari ini saya bersama salah seorang petani ya di desa Pebayuran ya, di Bakung, Kabupaten Bekasi. Dengan Pak siapa Pak? Pak Rusdin. Pak Rusdin? Ya. Ya, Pak Rusdin, alhamdulillah. Ini hasil panen Pak ya? Iya, Hasil Pak. panen yang didapat dari hasil paro Pak ya? Iya. Hasil paro, ya. Dapat berapa Pak? Dapat 70 kilo. 70 kilo. Iya, Ya, alhamdulillah sekarang udah naik. Sekarang udah naik. Daripada panen kemarin. Oh, Masya Iya. Allah. Pak Rusdin berarti yang panen periode lalu juga ikut ya? Ikut. Ikut ya. Kalau yang periode panen pertama kemarin dapat berapa Pak? Kalau nggak salah dapat 50 kilo. 50 kilo. Iya. Ini panen kedua jadi lebih bagus ya? Lebih bagus. Hasilnya dapat 70 kilo. 70 kilo. Masya Allah. Apa yang dirasakan Pak? Ya, alhamdulillah senang sih. Senang Iya. ya? Kenapa? Harapan ke depan Pak? Ya lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ah, Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat 1 kintal Pak ya? Insya Allah. Ah, mudah-mudahan. Ini mau di kemana ini Pak kira-kira? Ini hasilnya? mau dijemur, Pak. Mau dijemur? Iya. Habis dijemur? Lah langsung didesel buat makan. Oh, buat makan. Iya. Masya Allah. Iya, iya. Jadi luar biasa Pak ya dengan Iya. adanya program ketahanan pangan santri yang dikembangkan di pesantren Iya, ini. iya, Jadi iya. santri juga bisa belajar bagaimana bertani. Kemudian warga juga bisa berkolaborasi, saling menguatkan bagaimana program pertanian di wilayah ini bisa sukses Pak ya. Amin. Iya, mungkin ada yang disampaikan Pak untuk di warga sekitar dan juga pihak pesantren terkait program pertanian ini. Ya, kalau bisa ditingkatkan lagi lah. Ditingkatkan lagi Iya. Pak ya. Kalau bisa tolong kalau bisa dikontrol ya, biar lamanya bagus lagi, biar nggak ada hama. Iya, iya. Iya. Pokoknya lebih biar memuaskan aja lah. Biar memuaskan. Iya, iya. Hari ini kan baru 1 hektar Pak ya yang Iya. kita budidayakan. Ada harapan untuk bisa lebih Lebih bagus lagi. Iya. lagi dan lebih banyak lagi yang Lebih bisa banyak lagi dikembangkan Pak ya, hasilnya. Iya. sehingga bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Iya. Ya, baik Pak Rusdin, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan berkah Pak ya. Iya, amin, amin, Ya, amin, berkah amin. untuk keluarga. Iya, amin. Ya, karena pertanian ini luar biasa. Iya. Kita hasilnya tentu Allah yang menentukan ya. Betul. Kita mengikhtiarkan dan alhamdulillah hari ini dapat 70 kilo 70 kilo. dari bagi hasil Dari bagi program hasil. ketahanan pangan santri. Ya, baik sahabat donatur, demikian wawancara saya bincang-bincang santai dengan Pak Rusdin. Beliau tadi pagi sejak kemarin Pak ya, Iya, kemarin. berjibaku ya. Ini ditanam sejak bulan Juli lalu dan hari ini beliau mendapatkan berkah dari hasil panen pada pagi ini. Sahabat donatur, hari ini merupakan panen kedua ya, padi yang dibudidayakan oleh para santri Pondok Pesantren Tahfiz Quran Pebayuran Bekasi. Luar biasa kita bisa melihat hasilnya ya, di mana kemudian program ini juga merupakan program pemberdayaan ya bagi masyarakat di lingkungan sekitar pesantren. Bagaimana kemudian hadirnya pesantren hari ini juga memberikan manfaat ya, lapangan pekerjaan. Karena sektor pertanian ini merupakan sektor yang padat karya, sehingga selain juga hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan para santri, namun di sisi lain manfaat besar yang bisa dihadirkan melalui program lumbung pangan santri, yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar pesantren. Sehingga hadirnya pesantren memberikan kontribusi nyata ya bagi kemajuan petani dan bidang pertanian di tempat ini. Luar biasa kita bisa lihat hasilnya ya. Padi ini adalah padi yang dibudidayakan oleh para santri, di mana setiap pagi sampai sore harinya santri belajar menghafal Al-Qur'an ya. Kemudian pada sisi waktu yang lain mereka juga diajarkan bagaimana mengelola dan membudidayakan padi di tempat ini. Alhamdulillah, ini karunia Allah yang sangat besar, di mana hari ini para santri bisa menikmati beras yang setiap hari mereka konsumsi dari padi yang mereka tanam dan mereka rawat di tempat ini. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, semoga
dukungan nyata dari para donatur senantiasa bisa kita wujudkan melalui program-program pemberdayaan seperti halnya program budidaya padi yang dilakukan oleh para santri Tahfiz Quran Hidayatullah Paboyaran Bekasi. Terima kasih atas dukungan dan doa dari sahabat donatur semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala yang besar atas dukungan yang selama ini Bapak Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.